Di hotel, MUA-nya Ivan Gunawan. Kamu nggak jujur sama aku tentang identitasmu. Ini kan aku secara materi dan tenaga. Kan Anggreni udah tahu kok kalau ini lelaki pujaannya nggak berbatang, tapi berlubang. Berapa si buci-buci butuh cinta ini duitnya banyak, itu info loker dong. Kok yang belok-belok gini duitnya banyak ya gitu. Itu aku ketemu sama dia itu di tempat kerja aku sebagai pemandu lagu ya kak. Di Happy Papi ya, pemandu lagunya ya staff Happy Papinya gitu. Apa dia staff Happy Papi? Pemandu lagu sih nggak cuman memandu ya gitu, lagu yang dipandu ya, tapi memandu tangan ke area-area yang tidak diinginkan. Dan Anggreni alias Vela ini sudah melakukan hubungan sesama jenis sebelum sama saya, dan katanya trauma sama cowok. Ingat kasus Buci Butuh Cinta, cewek sesama cewek yang ketahuan. Nah, ternyata ada plot twist-nya, guys. Ini siapa yang bohong sebenarnya ya? Jadi kasus update ya, Nulis sudah pernah bahas guys. Itu yang bernama Rere Renaldia, butuh cinta kita alias Buci. Bersama Intan Anggreni yang pernah menikah dan akhirnya katanya sih di malam pertama baru ketahuan bahwa si Rere Renaldi ini adalah cewek gitu ya. Sesama punya lubang buaya. Tetapi guys, ini kemarin udah diundang juga di podcast bahwa si Intan Anggreni bilangnya dia tuh dijanjikan harta melimpah. Dikasih Frank & Co. Kalian tahu kan Frank & Co yang harganya jutaan-jutaan gitu. Terus juga mau dikasih, dibeliin rumah. Dan kalau nikahan itu didandanin dan dikasih baju dari Ivan Gunawan gitu. Wow. Ini yang bikin netizen heboh ya. Sebenarnya yang bohong nih siapa? Yang bohong apakah Renaldi menjanjikan harta berlimpah? Atau sebenarnya yang bohong ini adalah si Intan Anggreni, karena bohong bahwa sebenarnya dia udah tahu bahwa si Renaldi ini ya sesama punya lubang buaya ya. Nah, jadi ini kita update kasusnya guys. Nah, kalau kalian yang pengen tahu kronologinya ya nontonlah di video Let's Go yang sebelum ini ya. Dia sebagai tamu di tempat pekerjaan saya. Saya dijanjikan rumah, mobil, terus nanti pernikahan di hotel, MUA-nya Ivan Gunawan, terus nanti baju-bajunya juga dari Ivan Gunawan, terus bintang tamunya Judika, Adela, gitu, NDX, pokoknya. Jadi saya sudah bersama dengan Intan. Intan ini kemarin dijanjikan oleh pasangannya bahwa setelah menikah atau menuju ke pernikahan, kamu akan di make upin sama saya dan akan dibuatkan baju sama saya gitu ya. Dan itu ternyata orang itu memang halu ya. Kamu jangan percaya karena pertama saya bukan seorang makeup artist. Oke, kalau bikin baju mungkin. Nah itu deh guys. Jadi sini Ivan Gunawan juga udah bilang bahwa yang dikasih tahu Renaldi ini itu adalah bohong. Dia bukan makeup artist. Kalau dibuatin baju itu mungkin. Nah tapi di sini adalah kenapa sih dia masih mau menikah pada saat itu ya, karena dijanjikan nikahnya di hotel gitu. Terus abis itu ada Ivan Gunawan sebagai MUA dan juga bajunya. Terus abis itu bintang tamunya ada Judika, ada Adela. Adela siapa Adela? Adelai gitu. Adelai siapa Adela ini gitu. Langsung ada NDX gitu. Nah jadi mungkin banyak yang bilang si Renaldi pun bilang karena ini belum kesampaian gitu. Karena masalah duit, nah si cewek ini diduga matre, nah makanya dia laporkan hal ini ke media sosial gitu, karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ternyata nggak cuman cowok yang mau kondo ya, modal kunci doang ya. Nah, ternyata buci butuh cinta ini juga suka bohong gitu. Apa dia mengcopy omongan-omongan buaya karena dia punya lubangnya. Nah ini ya. Nah tapi yang banyak nih kejanggalan di sini. Ini baru part awal ya. Di part selanjutnya nih kita lihat ya. Kenapa dari awal kamu nggak jujur sama aku tentang identitasmu? Karena aku udah pernah sakit sebelumnya, dan kamu nambah sakit hatiku yang seperti ini. Beritanya nggak sesuai realita ya. Ini Renaldi guys. Bahwasanya padahal dia dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Pemalsuan dokumen, aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah identitas asli. Gitu. Nah itu ya. Jadi Renaldi dia bilang bahwa sebenarnya si Intan Anggreni
alias siapa namanya? Alias si Vela. Jadi juga bohong. Namanya juga bohong dia. Itu udah tahu sebenarnya siapa si Renaldi ini gitu. Alias apa Yupi Rere nama aslinya. Wow, cewek sekali. Jadi kalau dari si Yupi Rere alias Renaldi ini dia juga ada kasih chat gitu. Chat-chatannya tuh kayak gini, guys. Dia bilang, "Yang rugi ini kan aku secara materi dan tenaga. Aku minta bukti LP-nya, laporannya. Tolong difotoin laporannya. Laporannya mana? UU ITE. Dari awal kamu tahu identitas aku." Nah, dia bilang gitu di chatnya ya. Ini buktinya dia. "Teman-temanmu siap jadi saksi." Waduh, dia nggak kelihatan nih. Bab nggak kelihatan lah. Chat-chatan kita mah ada semua. Nah, ini salah satu chat yang dibuktikan oleh si Renaldi ini bahwa Intan Anggreni udah tahu kok kalau ini lelaki pujaannya nggak berbatang, tapi berlubang dulu. Jerawatan mungkin ya. Tapi nggak jerawatan juga sih, kita juga ya. Giginya yang berlubang dulu. Jadi itu kelanjutannya dan di sini ada update-nya juga. Katanya sih di depannya Intan Anggreni ini dia tuh nelpon Ivan Gunawan. Nah pertanyaan Let's Go, emang sih beberapa si buci-buci butuh cinta ini duitnya banyak itu infoloker dong. Kok yang belok-belok gini duitnya banyak ya gitu, heran juga ya. Astagfirullahaladzim. Yang bikin aku percaya banget itu gini, pernah juga dia tuh di depanku nelpon sama Ma Igun. Oh, ini dia guys, telepon Pernah Mama Telepon Igun. sama Mak Igun. Iya. Oh, suaranya suara Kak Igun. Iya. Oh gitu. Makanya aku heran banget Kak, ini beneran Kak Igun apa bukan gitu. Ma Igun itu bilang dia ukuran bajunya apa gitu, biar nanti gue bawain baju-baju beberapa aja biar gak bolak-balik guenya gitu. Gini Kak, awalnya itu aku ketemu sama dia itu di tempat kerjaku. Tempat kerja guys. Batu. Terus habis itu kan aku di situ sebagai pemandu lagu ya Kak ya. Pemandu? Lagu. Oh, pemandu lagu. Ya. Karaokean ya? Ya di salah satu karaoke Batu. Ngejob aku gitu Kak. Awal Februari kita ketemu, terus jalin hubungan mulai Februari tanggal 14 waktu Valentine itu. Nah, itu deh guys. Jadi di sini diceritain awalnya ketemu di gimana. Nah, ternyata di tempat kerjanya si Intan Anggreni. Intan Anggreni adalah pemandu lagu. Tapi jujur ya, Let's Go agak kurang tahu sih pemandu lagu tuh apakah ada yang maksudnya yang normal ya. Kalau di otak Let's Go pemandu lagu kan Let's Go taunya kalau yang dark side-nya nih kan LC ya itu. Di company dark side-nya ini gitu. Soalnya kalau Let's Go di Happy Papi ya pemandu lagunya ya staff Happy Papi-nya gitu. Apa dia staff Happy Papi? Gimana ya? Ini pertanyaan Let's Go. Soalnya dia bilang dia ngejob aku. Maksudnya tuh ada ditemenin gitu ya. Kalau Let's Go soalnya karaoke di Happy Papi itu nggak ada staff yang nemenin Let's Go sih. Yang pasti Let's Go mencet layar sendiri ya gitu. Nah, Let's Go nggak tahu nih kalau di Batu seperti apa. Nah, apakah dia memang karaoke yang di positive side atau yang di dark side-nya? Kalau di dark side-nya ya setahu Let's Go ya itu ada apa namanya LC gitu. Pemandu lagu sih nggak cuman memandu ya gitu. Lagu yang dipandu ya, tapi memandu tangan ke area-area yang tidak diinginkan. Ada memandu juga untuk meminum minuman keras gitu ya. Jadi Let's Go nggak tahu nih pemandu lagu tuh di Batu mungkin ada yang positive side ya gitu. Let's Go ceritain aja ya. Jadi pas dijadian dia katanya mau dikasih perhiasan maharnya Frank & Co. Waduh, itu Frank & Co mahal ya setahu Let's Go ya. Tapi Let's Go tipe Cartier. Bukan Frank & Co ya. Itu dia katanya mau beliin rumah juga kan di dekat rumahnya dia yang di kampung itu kan ada rumah neneknya Intan nih. Rumah neneknya Intan katanya mau dibeli sama si Renaldi ini. Nanti kalau aku udah beli rumahnya, namanya aku ganti nama kamu. Nah, kita ke notaris, kita ganti nama kamu gitu. Ya, mulailah beriming-iming nikah di hotel dan lain-lain gitu. Dari sudut pandangnya atau dari klarifikasinya si Intan Anggreni. Tapi dari klarifikasinya si Yupi Rere alias Renaldi ini, si butuh cinta kita ini, dia bilangnya si Intan Anggreni udah tahu nih saya cewek. Tiap hari dari awal ketemu, saya biayain. Udah kayak gadun itu. Gadungan. Dari awal dia biayain gitu. Dan sekarang sakit hati dia. Nih, ada ceritanya ya. Kenapa mau sama saya? Kan saya perempuan. Karena sebelumnya saudara Intan Anggreni alias Vela ini sudah melakukan hubungan sesama jenis sebelum sama saya. Dan katanya trauma sama cowok. Makanya dia nggak mau lagi menjalin hubungan sama cowok.
Bukti chat dari awal kenal sampai sekarang pun saya masih ada. Nah, sudah guys, salah satu statement dari Reynaldi ya gitu. Nah, kalian ini percaya yang mana guys? Ini soalnya ada dua kubu guys. Kalau dari ada yang bilang ini logika aku nggak nyampe, mana mungkin dia nggak tahu. Aku sih lebih percaya sama si Reynaldi gitu. Ada yang bilang nggak mungkin kalau nggak tahu dari awal. Ada yang bilang juga penjelasannya si Ray ini lebih bisa dipercaya karena ada bukti-bukti chatannya juga. Tapi ada yang punya statement lain guys. Ada yang bilang intinya tuh kamu matre dan sangat berharap kaya raya. Kenapa Let's Go ada setuju juga? Bener mbak, nggak sesuai dengan harapan jadinya dibongkar aibnya. Nah tapi ada yang bener juga nih. Tapi mbak dia itu nggak minta. Tapi awalnya tuh dijanjiin wajar dia nagih dan bertanya. Oh setuju juga. Tapi dia kan bilang udah pernah sakit hati ya. Kalau udah pernah seharusnya lebih hati-hati. Jangan langsung percaya gelaran ketipu, bongkar aib. Nah ini dua hal yang berbeda tapi mirip-mirip ya. Dibilang matre, nggak juga. Karena yang menjanjikan dari awal ya sih butuh cinta ini gitu kan. Ya otomatis dia nagih ya gitu. Mana katanya mau nikah di hotel. Katanya Mbak Igun datang. Mana katanya kamu berbatang. Ya kan otomatis karena dia dijanjikan kan dia nagih gitu. Tapi sekarang dari realnya bilang, saya nggak pernah menjanjikan sesuatu. Dan bahkan dia udah pernah menjalin hubungan dengan tanda kutip butuh cinta lainnya. Dia mau sama saya gitu. Karena dia trauma sama yang namanya cowok gitu. Nah, menurut Let's Go dari dua orang ini nggak bisa menyimpulkan yang mana yang benar, yang mana yang salah ya. Karena dua-duanya terlihat meyakinkan. Dua-duanya terlihat polos ya. Mbak Intan Anggraini terlihat polos wajahnya. Omongannya terlihat polos. Tapi kerjanya di pemandu lagu. Itu agak aneh juga, agak janggal sih di Let's Go ya gitu. Tapi kalau dari si Reynaldi, ya dia udah kecowok-cowokan membohongi diri sendiri gitu. Apalagi yang omongannya bisa dipercaya kan gitu. Kalau dirinya sendiri dibohongi kan. Nah, ini soalnya semakin seru gitu. Terjadilah nikah. Terus akhirnya ketahuan dia wanita itu waktu malam pertama itu kan. Malam pertama. Loh, kok maaf ya kak ya, dia tuh pakai apa alat-alatan gitu loh kak. Lain, ngajak 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup banyak gitu, hutang-hutang dia. Ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak? Kata kamu udah nggak ada. Alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Tiba-tiba nanyain uang, yang katanya masih ada lagi Mekar, BTPN. Kenal sama Intan itu Terus kasih orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemanapun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh. Itu dia guys. Jadi di sini ada cerita lagi nih dari Intan dulu ya. Pertama ketahuan ya itu gara-gara dia katanya malam pertama gitu. Malam pertama kan ya itu si gadis itu si Hegel ya itu. Tapi kerja di pemandu lagu ya, di Happy Papi gitu ya mungkin ya. Cerita si Reynaldi ini banyak utang-utang dari si Intan Anggraini udah saya bayar nih. Tapi utangnya ada mulu tuh. Dibayar ada lagi, dibayar ada lagi, dibayar ada lagi. Nah, ini kan menurut Let's Go ya kalau dari cerita-cerita temen Let's Go yang cowok-cowok nggak bener ya gitu. Ya ada beberapa hal yang kayak gini-gini juga ya yang tertipu dengan pemandu lagu yang di dark side-nya, yang di good side-nya Let's Go kurang tahu ya. Yang kalau cerita-cerita jeleknya kan yang di dark side-nya gitu. Banyak tertipu oleh pemandu lagu gitu. Terus dari Reynaldinya bilang juga udah aku lunasin utang-utangnya, ada lagi, udah kayak kuku dipotong ada lagi. Di awal saya kasih dia uang, nggak cuman dia, orang tuanya saya kasih duit, temen-temennya. Kalau liburan itu saya sering turutin gitu, saya gas terus kalau turutin lah kalau pengen liburan. Saudara sama temen-temennya nanya ke dia gitu, kamu nih dapat duit dari mana? Bahkan dia bilang, kamu nih dapat gadun dari mana? Nah, ternyata pas ketemu, oh kamu ternyata sama butuh cinta toh, sama Buci toh. Saya kira sama gadun, tapi ternyata gadunan gitu. Ya, jadi teman-temannya aja, teman-teman pemandu lagu Happy Papinya kan, itu mungkin ya pengen juga ya, kamu dapat ini sih, gadun dari mana sih gitu. Ternyata Buci lagi gitu, butuh cinta lagi kan. Nah, dua orang ini, Let's Go bingung juga ya, yang mana bisa percaya. Karena yang satu sisi, si Intan ini kaget waktu malam pertama dia pakai alat-alatan gitu ya. Cangkul-cangkulan gitu. Alat-alat yang digunakan mungkin gantungan kunci Bali ya. Gantungan kunci ke Bali ya. Gitu-gitulah gitu. Nah, jadi menurut kalian nih guys, yang mana yang salah ini? Kalau Let's Go, wah jujur dua-duanya Let's Go nggak tahu guys.
Karena satu sisi si Renaldi ini public speaking-nya bagus ya. Dia punya chat-chat yang meyakinkan untuk mengatakan bahwa data-data yang dia kasih ke Intan Anggara ini adalah data-data yang benar gitu. Si Renaldi ini untuk menyerahkan alat-alat bukti yang dia punya. Keraguannya cuma identitas dari gendernya aja. Dia ragu deh. Itu doang ya. Tapi kalau dari Intan Anggara ini wajahnya sangat polos, tipe-tipe cewek polos ya gitu. Tipe-tipe cewek yang gampang dibodohi oleh cowok-cowok Mukondo gitu. Tapi sepolos wajah dan juga suaranya, yang pertanyaan Lesko yaitu agak janggalnya satu, dia bekerja sebagai pemandu lagu. Dan Lesko memang, sekali lagi nih ya, Lesko nggak tahu pemandu lagu tuh ada yang positive side atau ada yang dark side. Karena Lesko tahu ceritanya yang dark side doang. Bukan berarti Lesko itu adalah berdebah ya, bukan gitu. Karena Lesko cuman di berita-berita itu rahasia umum lah taunya gitu, seperti itu. Masalahnya ya ini, kalian berdua ketemu waktu ngejob itu agak aneh. Nah, menurut kalian guys, gimana tentang kasus kali ini? Ini seru ya. Seru banget nih gitu kasusnya kali ini. Ada yang mana yang bohong, dua-duanya masalah nama itu bohong, dua-duanya entah ceritanya ada yang bohong atau enggak, kita tunggu kelanjutannya. Itu dia yang bisa sampaikan. Kasih pendapat kalian di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.